Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu neon di ruang kantor lantai 12 itu berkedip satu kali sebelum akhirnya padam sepenuhnya, menyisakan Hana dalam kegelapan yang hanya ditembus oleh cahaya redup dari layar monitornya. Hana menghela napas panjang, sebuah tarikan napas yang terasa berat, seolah paru-parunya terisi oleh tumpukan berkas audit yang baru saja ia selesaikan. Jam digital di sudut kanan bawah layar menunjukkan pukul 22.45. Sedikit lagi, Hana. Sedikit lagi. Bisiknya pada diri sendiri. Suaranya parau, tenggorokannya kering setelah seharian bergelut dengan angka-angka desimal dan protes dari divisi pemasaran. Sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan logistik ternama, lembur adalah makanan sehari-harinya. Namun, bulan ini terasa jauh lebih berat. Tekanan untuk menutup target tahunan membuatnya harus merelakan waktu istirahat, bahkan waktu tidurnya. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi kerja yang ergonomis, namun tak mampu menghilangkan rasa pegal yang menjalar dari pinggang hingga ke leher. Hana menatap sekeliling kantor yang kosong. Hanya ada meja-meja rapi, kursi-kursi yang tersusun, dan keheningan yang mencekam. Di saat orang lain mungkin merasa takut di gedung setinggi ini pada jam nyaris tengah malam, Hana justru merasa tenang. Di sini, segalanya masuk akal. Angka-angka itu jujur. Jika ada yang salah, ia tinggal memperbaikinya. Tidak seperti kehidupan di luar sana yang penuh dengan variabel tak terduga. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Tidak ada notifikasi pesan dari Aris, suaminya. Hana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip dengan ringisan getir. Aris pasti sudah tidur, pikirnya. Sejak setahun yang lalu Aris kehilangan pekerjaannya karena perampingan perusahaan. Ritme hidup mereka berubah total. Hana menjadi tulang punggung tunggal, sementara Aris lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan alasan membangun koneksi untuk bisnis barunya yang tak kunjung memperlihatkan bentuk. Hana mematikan komputer, merapikan tas kulitnya, dan berjalan menuju lift. Langkah kakinya yang mengenakan flat shoes menggema di lorong sunyi. Di dalam lift yang berdinding cermin, ia menatap pantulan dirinya. Lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa lagi disembunyikan oleh riasan tipis yang sudah luntur. Rambutnya yang biasanya terikat rapi kini berantakan. Ia terlihat 10 tahun lebih tua dari usia aslinya yang baru menginjak 32 tahun. Untuk rumah. Untuk masa depan. Gumamnya pelan. Mengulangi mantra yang selalu ia ucapkan setiap kali rasa lelah nyaris membuatnya menyerah. Rumah itu. Rumah 2 lantai di kawasan asri yang mereka beli 3 tahun lalu. Rumah yang cicilannya masih tersisa sedikit lagi, yang hampir seluruhnya dibayar dari bonus-bonus lembur dan gaji Hana. Aris memang sempat membantu di awal, tapi sisa beban finansial itu kini sepenuhnya ada di pundak Hana. Ia tidak keberatan, karena bagi Hana, rumah adalah simbol keberhasilan dan tempat perlindungan terakhirnya. Hana keluar dari gedung kantor, disambut oleh udara malam Jakarta yang masih terasa gerah meski angin bertiup kencang. Ia segera memesan taksi daring. Selama perjalanan, matanya menatap kosong keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan yang bergerak cepat seperti garis-garis cahaya yang memudar. Pikirannya melayang pada Aris. Ia merindukan masa-masa awal pernikahan mereka, saat Aris masih penuh semangat dan selalu menunggunya pulang dengan secangkir teh hangat. Kini, komunikasi mereka terbatas pada pertanyaan, sudah makan? Atau, ada uang saku untuk besok? Mobil taksi itu akhirnya berbelok memasuki gerbang perumahan elit tempat mereka tinggal. Suasana di sini sangat tenang. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Saat mobil melewati pos satpam, Hana melihat jam tangannya. Pukul 23.35. Sudah sampai, Bu. Ucap sopir taksi dengan sopan. Hana membayar dan turun dari mobil. Ia berdiri sejenak di depan pagar besi hitam rumahnya yang tinggi. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Lampu teras yang biasanya ia minta Aris nyalakan sejak sore, kali ini mati. Namun, cahaya terang justru memancar dari balik jendela ruang tamu yang gordennya tidak tertutup rapat. Aris masih bangun. Batinnya heran. Biasanya, suaminya itu sudah terlelap di depan televisi atau di dalam kamar pada jam seperti ini.
Hana merogoh tasnya, mencari kunci rumah. Jantungnya tiba-tiba berdegup sedikit lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Ada firasat aneh yang merayap di tengkuknya. Sebuah insting yang sering menyelamatkannya saat mendeteksi ketidakberesan di laporan keuangan perusahaan. Ia mendekat ke pintu utama. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubangnya. Namun, sebelum kunci itu sempat diputar, Hana menyadari bahwa pintu itu tidak terkunci. Daun pintu sedikit berderit saat ia mendorongnya pelan. Keheningan rumah yang biasanya menyambutnya kini digantikan oleh suara tawa kecil yang asing. Bau parfum wanita yang menyengat, bau bunga lili yang terlalu kuat, langsung menusuk indera penciumannya, mengalahkan aroma pengharum ruangan lemon yang biasa ia gunakan. Hana melangkah masuk, sepatunya ia lepaskan di ambang pintu agar tidak menimbulkan suara. Di ruang tamu yang terang benderang, ia melihat pemandangan yang seketika membuat seluruh kelelahan di tubuhnya menguap, digantikan oleh rasa dingin yang membekukan darahnya. Di sana, di atas sofa bludru biru yang ia beli dengan uang bonus tahun lalu, suaminya duduk dengan santai. Dan di pangkuannya, seorang wanita muda dengan pakaian rumah yang minim tampak sedang tertawa manja sambil menyuapkan sepotong buah ke mulut Aris. Dunia Hana seolah berhenti berputar. Nafasnya tertahan di kerongkongan. Ia berdiri di sana, di bawah bayang-bayang lorong masuk, menyaksikan pengkhianatan yang terpampang nyata di depan matanya sendiri, di rumahnya sendiri, di saat keringat lemburnya bahkan belum kering. Hana berdiri mematung di kegelapan koridor yang menghubungkan pintu depan dengan ruang tamu. Dadanya terasa sesak, seolah-olah oksigen di ruangan itu telah disedot habis oleh kehadiran sosok asing di atas sofanya. Matanya tak berkedip, menatap lurus ke arah Aris, laki-laki yang selama 5 tahun ini ia percayai sebagai pelabuhan terakhirnya. Aris tampak begitu berbeda. Tidak ada gurat kelelahan atau beban pikiran yang biasanya ia tunjukkan di depan Hana saat mengeluh sulitnya mencari kerja. Di sana, di bawah sorotan lampu gantung kristal yang Hana beli dengan mencicil selama 6 bulan, Aris terlihat begitu bersemangat. Ia tertawa lepas. Sebuah tawa yang sudah lama tidak Hana dengar. Wanita di pangkuannya, yang tampak jauh lebih muda, mungkin awal 20-an, mengusap pipi Aris dengan jemari yang kukunya dicat merah menyala. Hana sengaja melangkah maju, membiarkan bunyi gesekan kecil dari tas kulitnya memecah suasana. Ia ingin melihat ledakan kepanikan. Ia ingin melihat Aris melompat kaget, mendorong wanita itu, dan merangkai 1000 kebohongan untuk menyelamatkan wajahnya. Hana sudah siap untuk teriakan, tangisan, atau bahkan pertengkaran hebat yang akan membangunkan tetangga. Namun, yang terjadi justru di luar nalar. Saat Hana melangkah masuk ke lingkaran cahaya ruang tamu, Aris menoleh. Matanya bertemu dengan mata Hana yang sembab. Bukannya terlonjak, Aris hanya memperbaiki posisi duduknya sedikit, masih membiarkan tangan wanita itu melingkar di lehernya. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mengandung rasa bersalah, melainkan sebuah tantangan. "Oh, sudah pulang, Han?" tanya Aris datar. Suaranya tenang, seolah Hana hanyalah tamu tak diundang yang mengganggu waktu santainya, bukan istri sah yang baru saja pulang mencari nafkah. Wanita muda itu, yang Hana kemudian tahu bernama Fanya, tidak beranjak sedikit pun. Ia justru menyandarkan kepalanya di bahu Aris, menatap Hana dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Ia seolah sedang menginspeksi seorang pelayan yang pulang terlambat. "Aris, siapa dia?" Suara Hana bergetar, nyaris tidak keluar. Ia mencengkeram tali tasnya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Aris menghela napas panjang, seolah pertanyaan Hana adalah sesuatu yang sangat melelahkan untuk dijawab. Ia meraih segelas jus di meja, gelas kesayangan Hana, dan meminumnya perlahan sebelum menjawab. "Jangan pura-pura bodoh. Hana, kamu lihat sendiri kan?" Aris menepuk pelan tangan Fanya. "Ini Fanya. Dia, orang yang selama setahun terakhir ini ada buat aku saat kamu sibuk dengan angka-angka sialanmu itu. Saat kamu lebih milih lembur daripada nemenin suamimu makan malam." Hana merasa seperti ditampar oleh tangan yang tak terlihat. "Aku lembur untuk membayar cicilan rumah ini, Aris. Aku bekerja sampai tengah malam supaya kita tetap punya atap di atas kepala. Dan kamu
Kamu membawa perempuan lain ke dalam rumahku. Rumah kita. Hana, jangan egois. Potong Aris dengan nada tajam. Ia berdiri, namun tetap menggandeng tangan Fanya. Dan berhenti berteriak. Ini sudah tengah malam. Tidak sopan membuat keributan di depan tamu. Tamu. Hana tertawa histeris. Tawa yang terdengar pedih dan pecah. Dia bukan tamu, Aris. Dia sampah yang kamu bawa masuk ke tempat suci kita. Keluar. Kalian berdua keluar sekarang juga. Fanya akhirnya bersuara. Suaranya melengking, tipis, dan penuh percaya diri yang dibuat-buat. Kenapa aku harus keluar? Mas Aris yang menyuruhku ke sini. Lagi pula, Mas Aris bilang rumah ini juga miliknya. Jadi, dia punya hak untuk mengundang siapapun. Fanya kemudian berdiri dan berjalan mendekati Hana. Ia melipat tangan di dada, memamerkan perutnya yang sedikit membuncit di balik terusan tipis yang ia kenakan. Hana terkesiap. Sebuah kenyataan pahit menghantamnya lebih keras dari sebelumnya. Aku sedang hamil, Mbak Hana, ucap Fanya dengan senyum kemenangan. Mas Aris tidak mau anaknya tumbuh di tempat kos yang sempit. Jadi, mulai malam ini, aku akan tinggal di sini. Di rumah ini. Hana menatap Aris dengan pandangan tak percaya. Dunia di sekitarnya seolah bergoyang. Aris, katakan kalau ini cuma lelucon. Kamu tidak mungkin sejahat ini. Aris berjalan menghampiri Fanya, merangkul pinggang wanita itu dengan protektif di depan Hana. Fanya benar. Dia butuh tempat yang layak. Dan karena kamu selalu sibuk bekerja, setidaknya sekarang ada yang mengurus rumah ini saat kamu tidak ada. Aku sudah memutuskan. Hana, mulai sekarang, Fanya tinggal di sini. Kita akan hidup bersama. Hidup bersama. Hana mengulangi kata-kata itu dengan nada kosong. Di rumah yang aku beli dengan darah dan air mataku? Kamu ingin aku berbagi atap dengan perempuan yang sudah merusak pernikahanku? Kalau kamu tidak suka, silakan pergi. Tantang Aris dengan dingin. Tapi ingat, aku adalah suamimu. Secara hukum agama dan negara, aku kepala rumah tangga di sini. Aku yang menentukan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang tidak. Aris kemudian berbalik, menuntun Fanya menuju tangga lantai 2, menuju kamar utama yang selama ini menjadi ruang pribadi Hana. Fanya menoleh ke belakang, memberikan kerlingan mengejek sebelum menghilang di balik tikungan tangga. Hana berdiri sendirian di tengah ruang tamu. Jam dinding berdetak, memecah keheningan yang menyakitkan. 20 menit. Ia memberikan dirinya sendiri waktu 20 menit untuk tidak hancur. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan amarah yang tadinya panas kini mendingin menjadi tekad yang membeku. Aris mengira ia menang karena ia adalah laki-laki. Aris mengira ia berkuasa karena ia merasa memiliki Hana. Namun, Aris lupa satu hal kecil yang sangat fatal. Hana berjalan perlahan menuju ruang kerjanya yang kecil di bawah tangga. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering oleh rasa muak. Ia membuka laci paling bawah, mengambil sebuah kunci kecil dari balik bingkai foto, dan membuka brankas dokumen yang tersimpan di sana. 20 menit, Aris. Bisik Hana pada kegelapan. Nikmati 20 menit terakhir kekuasaan palsumu. Suara langkah kaki Aris dan Fanya yang menaiki tangga kayu menuju lantai 2 terdengar seperti dentuman palu yang menghantam ulu hati Hana. Setiap derit anak tangga adalah penghinaan bagi tahun-tahun yang ia habiskan untuk bekerja keras. Hana masih berdiri mematung di ruang tamu. Tangannya terkepal erat hingga kuku-kukunya memutih. Dari lantai atas, ia mendengar suara tawa kecil Fanya yang manja, disusul suara pintu kamar utama yang terbuka. Kamar itu, ruangan yang Hana desain dengan teliti, dengan spray sutra yang ia pilih sendiri, dan aromaterapi lavender yang selalu ia siapkan agar Aris bisa tidur nyenyak, kini telah dinodai oleh kehadiran sosok lain. Aris, turun! Teriak Hana. Suaranya tidak lagi bergetar karena sedih, melainkan bergetar karena amarah yang mulai mencapai titik didih. Beberapa saat kemudian, Aris muncul di balkon lantai 2, menyandarkan sikunya di pagar pembatas sambil menatap Hana ke bawah dengan tatapan malas. Ia bahkan sudah melepas kemejanya, hanya mengenakan kaos dalam,
seolah-olah situasi ini adalah hal paling normal di dunia. Apalagi, Hana? Aku lelah. Fanya juga butuh istirahat. Kasihan bayinya kalau ibunya stres karena teriakanmu, ucap Aris tanpa beban. Hana berjalan ke pangkal tangga, menatap suaminya dengan tatapan tajam. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Kamu membawa selingkuhanmu masuk rumah ini, ke kamar kita, dan kamu menyuruhku diam? Di mana otakmu, Aris? Aris mendengus remeh. Ia menuruni anak tangga satu demi satu dengan langkah yang dibuat seolah-olah ia adalah penguasa istana ini. Dengarkan aku baik-baik. Hana, selama setahun ini aku diam. Aku diam saat kamu pulang malam dan selalu pamer betapa lelahnya kamu mencari uang. Kamu membuatku merasa tidak berguna di rumah ini hanya karena aku sedang tidak bekerja. Fanya, dia memperlakukanku seperti laki-laki. Dia menghormatiku. Menghormatimu. Hana tertawa sinis. Dia menghormatimu karena dia pikir kamu punya segalanya. Kamu memberinya makan pakai uang siapa? Aris? Kamu mengisi bensin mobil yang kamu pakai untuk menjemputnya pakai uang siapa? Jangan bicara soal kehormatan saat kamu bahkan tidak bisa membeli beras dengan keringatmu sendiri. Wajah Aris memerah. Harga dirinya terusik. Ia kini sudah berdiri tepat di depan Hana, mencoba mengintimidasi dengan perbedaan tinggi badan mereka. Itulah masalahmu. Kamu selalu merasa paling berjasa karena uang. Tapi ingat, di mata hukum dan agama, aku ini suamimu. Aku kepala keluarga. Rumah ini adalah tempat tinggalku, dan sebagai istri, tugasmu adalah patuh. Mulai malam ini, Fanya akan tinggal di kamar tamu bawah, atau kalau aku mau, dia bisa tidur di kamar utama denganku. Kamu bisa tidur di kamar kerja kalau kamu tidak mau melihat kami. Pada saat itu, Fanya turun menyusul. Ia sudah mengenakan salah satu daster satin milik Hana yang diambilnya begitu saja dari lemari. Pemandangan itu membuat darah Hana mendidih. Mas Aris, haus. Rengek Fanya sambil bergelayut di lengan Aris. Matanya melirik ke arah dapur, lalu beralih ke Hana. Mbak Hana, mumpung Mbak belum ganti baju, tolong ambilkan air dingin di kulkas ya. Dan kalau bisa, buatkan sandwich. Aku lapar sekali. Bayinya juga lapar. Hana terpaku. Ia menatap Fanya dengan tatapan yang bisa membunuh. Kamu menyuruhku. Loh, bukannya Mbak memang sudah biasa melayani? Fanya tersenyum manis. Senyum yang penuh racun. Anggap saja ini latihan. Toh nanti kalau aku sudah tinggal di sini secara permanen, kita harus berbagi tugas. Mbak cari uang di luar. Aku yang urus Mas Aris di rumah. Adil, kan? Aris terkekeh. Seolah lelucon Fanya adalah hal paling cerdas yang pernah ia dengar. Benar juga. Sana, Hana, buatkan Fanya minum. Jangan jadi istri yang pendendam. Tunjukkan kalau kamu punya kelas. Hana merasakan denyut di pelipisnya semakin kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tidak boleh meledak sekarang. Belum saatnya. Ia melirik jam di dinding. Pukul 23.45, 5 menit telah berlalu sejak ia masuk rumah ini. Oh, kalian ingin aku melayani kalian? Tanya Hana dengan nada suara yang tiba-tiba tenang, ketenangan yang mematikan. Nah, begitu dong. Itu baru istriku. Ujar Aris sambil menepuk bahu Hana. Namun Hana segera menepis tangan itu dengan kasar. Aku akan memberikan apa yang pantas kalian dapatkan. Ucap Hana sambil berjalan menuju dapur. Namun, bukannya mengambil gelas, Hana justru meraih ponselnya yang tergeletak di meja makan. Ia menekan sebuah nomor di kontak daruratnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat yang sudah ia siapkan sejak di dalam taksi tadi. Sekarang, bawa berkas aslinya. Hana kemudian berbalik, menatap Aris dan Fanya yang kini kembali duduk santai di sofa ruang tamu, seolah-olah mereka adalah sepasang raja dan ratu di atas tahta yang mereka curi. Aris mulai menyalakan televisi, mencari saluran film, sementara Fanya sibuk memoles kuku kakinya di atas meja kopi marmer milik Hana. Kalian terlihat sangat nyaman ya, ujar Hana sambil berjalan perlahan mendekati mereka. Ia berdiri di belakang sofa,
menatap punggung suaminya. Tentu saja. Ini rumah yang nyaman. Hana, kamu harus bangga sudah memilihkan rumah ini untukku. Sahut Aris tanpa menoleh. Aku memang bangga dengan rumah ini. Aris. Sangat bangga. Itulah sebabnya, aku memastikan setiap inci dari tanah ini, setiap batu bata dari dinding ini, dan setiap rupiah yang mengalir di pipa air rumah ini, terikat secara hukum pada satu nama. Hana menjeda kalimatnya. Suaranya kini terdengar dingin dan tajam seperti pisau bedah. Fanya menoleh. Alisnya bertaut. Maksud Mbak apa? Hana tersenyum miring. Ia mengeluarkan sebuah folder plastik bening dari tas kerjanya yang masih ia jinjing. Di dalamnya terlihat lembaran kertas dengan logo Garuda Emas. Maksudku adalah, dalam 15 menit ke depan, kalian akan sadar bahwa kenyamanan ini hanyalah fata morgana. Aris, kamu bilang kamu kepala rumah tangga dan berhak menentukan siapa yang tinggal di sini. Hana melemparkan folder itu ke atas meja kopi, tepat di depan wajah Fanya yang sedang memakai kuteks. Baca halaman pertama. Aris. Baca dengan teliti siapa pemilik sah properti ini. Dan baca juga surat perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani di atas materai 5 tahun lalu. Yang kamu pikir hanya formalitas karena kamu terlalu malas untuk membacanya saat itu. Aris mengerutkan kening. Wajahnya mulai menunjukkan sedikit keraguan. Ia meraih folder itu. Sementara Fanya ikut mengintip dengan wajah penasaran yang mulai memucat. Kamu pikir aku bodoh, Aris? Kamu pikir aku bekerja lembur tiap malam hanya untuk membiayaimu berselingkuh? Hana berbisik tepat di telinga Aris. Waktumu tinggal 15 menit. Suasana di ruang tamu yang tadinya penuh dengan aura kemenangan Aris dan Fanya mendadak berubah menjadi mencekam. Hening yang tercipta begitu tebal, hingga suara detak jam dinding seolah terdengar seperti dentuman drum perang. Aris membuka folder plastik itu dengan tangan yang mulai sedikit gemetar. Di halaman pertama, terpampang sertifikat hak milik, SHM, yang selama ini ia kira mencantumkan namanya sebagai kepala keluarga. Mata Aris membelalak. Di kolom nama pemilik, hanya tertera satu nama dalam huruf kapital yang tegas. Hana Pradipta. Tidak ada nama Aris di sana. Tidak ada ahli waris atau kepemilikan bersama. Ini pasti salah cetak. Gumam Aris. Suaranya naik 1 oktav karena panik yang mulai merayap. Waktu itu kita sepakat ini rumah bersama. Hana, aku ikut menyetor uang muka. Hana melipat tangan di dada. Bersandar pada pilar ruang tamu dengan keanggunan seorang ratu yang sedang menonton pemberontakan kecil dipadamkan. Uang muka yang mana? Aris? Uang dari menjual motor lamamu yang hanya cukup untuk membayar biaya notaris? Sisa 90%-nya adalah tabunganku dan warisan dari almarhum ayahku. Kamu lupa. Aku yang meminta notaris memastikan namaku satu-satunya yang tercantum karena aku yang memikul cicilannya. Fanya, yang tadinya merasa di atas angin, mulai menggeser posisi duduknya menjauh dari Aris. Wajahnya yang tadinya penuh kemenangan kini dihiasi kerutan kecemasan. Mas, tapi kamu bilang rumah ini atas namamu? Kamu bilang kamu punya aset di mana-mana. Diam kamu, Fanya, bentak Aris, yang kini mulai kehilangan kendali diri. Ia membalik lembaran berikutnya dan menemukan dokumen yang lebih mematikan. Perjanjian pranikah pisah harta. Hana berjalan perlahan mendekati meja kopi, mengambil botol kuteks milik Fanya yang terbuka, lalu menutupnya dengan tenang. Kamu ingat malam sebelum pernikahan kita? Kamu sangat mabuk setelah pesta lajang dan aku menyodorkan berkas ini. Kamu bilang, apapun untukmu, sayang, lalu menandatanganinya tanpa membaca satu kata pun. Isinya sangat sederhana. Semua aset yang diperoleh atas nama masing-masing sebelum dan selama pernikahan adalah milik pribadi. Tidak ada harta gono gini. Hana, kamu menjebakku. Aris berdiri. Wajahnya merah padam. Ia mencoba meraih bahu Hana. Namun Hana dengan tangkas menghindar. Aku tidak menjebakmu. Aris. Aku melindungiku. Sahut Hana dingin. Aku melindungiku dari kemungkinan terburuk. Dan ternyata, kemungkinan terburuk itu sedang berdiri di depanku sekarang, memakai dasterku dan menghina keringatku. Fanya mulai panik.
Ia menyadari bahwa pangeran yang ia sangka kaya raya ini ternyata hanya seorang gelandangan yang menumpang di rumah mewah istrinya. Tapi Mbak, aku sedang hamil. Mas Aris harus bertanggung jawab. Kalau rumah ini milik Mbak, lalu Mas Aris tinggal di mana? Hana menatap perut Fanya dengan tatapan datar. Itu bukan urusanku. Itu urusan laki-laki yang kamu banggakan ini. Jika dia sehebat yang kamu katakan, dia pasti punya rumah lain untukmu, bukan? Hana kembali melirik jam tangannya. 10 menit lagi. Sekarang, Aris, Fanya, aku ingin kalian melakukan sesuatu untukku. Tadi Fanya menyuruhku membuat sandwich, kan? Sekarang aku perintahkan kalian. Masukkan semua barang-barang kalian ke dalam koper. Dalam 10 menit. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Aris berteriak. Mencoba mendapatkan kembali otoritasnya yang sudah runtuh. Aku suamimu. Aku punya hak tinggal di sini. Hak tinggalmu sudah dicabut saat kamu membawa perempuan lain ke tempat tidurku. Balas Hana tajam. Secara hukum, aku bisa melaporkan kalian atas perzinahan atau masuk ke properti orang lain tanpa izin jika aku sudah melayangkan gugatan cerai. Dan tebak, pengacaraku sudah mendaftarkan gugatannya secara online 15 menit yang lalu. Aris jatuh terduduk di sofa. Dunianya runtuh. Ia menatap Fanya, yang kini justru menatapnya dengan pandangan jijik. Mas, kamu bohong padaku. Fanya memukul lengan Aris. Kamu bilang kamu bos di rumah ini. Kamu bilang istrimu itu cuma karyawan biasa yang takut sama kamu. Ternyata kamu cuma numpang. Fanya, diam. Aku akan urus ini, bentak Aris. Tapi suaranya tidak lagi memiliki wibawa. Tidak ada yang perlu diurus, potong Hana. Waktu kalian terus berjalan. Oh, dan Fanya daster yang kamu pakai itu? Itu dibeli dari bonus lemburku bulan lalu. Lepaskan sekarang juga, atau aku akan melaporkanmu atas pencurian barang pribadi. Fanya gemetar. Ia belum pernah melihat Hana sekejam ini. Citra Hana yang selama ini ia dengar dari Aris adalah sosok istri yang penurut, lembut, dan mudah dibodohi karena terlalu sibuk bekerja. Ternyata, Hana adalah singa yang selama ini tertidur karena terlalu lelah mencari nafkah. Hana, tolong, kita bicarakan ini baik-baik. Aku hilaf. Aris mulai merubah taktiknya. Ia mencoba meraih tangan Hana, memasang wajah melas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati istrinya itu. Kasihan Fanya. Dia hamil. Mana mungkin aku membiarkannya di jalanan tengah malam begini? Hana menarik tangannya dengan kasar. 20 menit lalu, kamu begitu bangga mengusirku ke kamar kerja. 20 menit lalu, kamu tertawa saat dia menyuruhku membuat sandwich. Di mana rasa kasihanmu saat itu? Hana berjalan ke arah pintu depan, membukanya lebar-lebar. Angin malam yang dingin masuk ke dalam ruangan, membawa aroma tanah yang basah karena gerimis mulai turun. Di luar pagar, sebuah mobil hitam mewah berhenti. 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam safari turun dari mobil, diikuti oleh seorang pria berkacamata yang membawa tas jinjing kulit. Waktunya habis, ujar Hana singkat. Aris dan Fanya menatap ke arah pintu dengan wajah pucat pasi. Sosok-sosok di depan pintu itu bukan hanya sekadar tamu. Mereka adalah akhir dari sandiwara yang mereka mainkan malam ini. Hana tidak hanya mengusir mereka. Ia sedang menghapus mereka dari hidupnya secara permanen. Mbak Hana, tolong jangan sekarang. Rintih Fanya yang kini mulai menangis sesenggukan. Ini hujan, Mbak. Aku tidak punya uang untuk pesan hotel. Hana tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah tumpukan koper yang masih setengah terbuka di dekat tangga. 10, 9, 8. Hana mulai menghitung mundur. Suaranya terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri Aris yang sudah hancur lebur. Hana berdiri tegak di ambang pintu yang terbuka lebar, membiarkan tempias gerimis membasahi ujung sepatunya. Penghitungan mundurnya terhenti di angka 5, bukan karena ia merasa iba, melainkan karena ia ingin menikmati setiap detik kehancuran yang terpancar dari wajah Aris. Pria berkacamata yang baru saja turun dari mobil, Pak Baskara, pengacara pribadi keluarga Hana sejak mendiang ayahnya masih hidup,
berjalan masuk dengan langkah mantap, diikuti oleh dua petugas keamanan perumahan yang tampak sigap. "Selamat malam, Bu Hana. Saya sudah membawa dokumen yang diperlukan dan saksi dari pihak keamanan lingkungan," ujar Pak Baskara dengan suara bariton yang profesional. Ia melirik Aris dan Fanya dengan tatapan yang seolah sedang melihat noda di lantai yang bersih. Aris bangkit dari sofa, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Apa-apaan ini? Ini masalah rumah tangga. Hana, kamu tidak perlu membawa orang asing ke rumah kita." "Rumah saya, Aris," koreksi Hana dengan penekanan pada setiap suku katanya. "Dan Pak Baskara bukan orang asing. Dia adalah orang yang akan memastikan bahwa mulai malam ini, kamu tidak memiliki akses apapun terhadap aset yang saya miliki. Termasuk mobil yang kuncinya ada di kantong celanamu itu." Hana beralih ke meja makan, duduk di salah satu kursi kayu jati yang kokoh, dan meletakkan ponselnya yang masih menunjukkan aplikasi stopwatch. Angka digital itu berkedip, menunjukkan bahwa tepat 20 menit telah berlalu sejak Hana pertama kali menginjakan kaki di rumah malam ini. 20 menit, gumam Hana pelan. Waktu yang singkat untuk mengubah hidup seseorang, bukan? Dalam 20 menit, kalian merasa bisa menguasai rumah ini. Dan dalam 20 menit pula, aku akan menunjukkan di mana tempat kalian yang sebenarnya. Fanya, yang kini mulai menggigil entah karena dingin atau takut, bersembunyi di belakang punggung Aris. "Mas, lakukan sesuatu. Katanya kamu punya tabungan rahasia? Katanya kita akan beli apartemen bulan depan." Aris terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini memucat seperti kertas. Tabungan rahasia? Itu hanya bualan untuk menarik hati Fanya yang haus akan kemewahan. Kenyataannya, Aris bahkan kesulitan membayar tagihan kartu kreditnya sendiri jika Hana tidak memberinya uang saku tambahan. Pak Baskara meletakkan sebuah map di depan Aris. "Saudara Aris, klien saya telah melayangkan permohonan cerai gugat dengan alasan perzinahan dan penelantaran ekonomi. Selain itu, kami juga membawa surat perintah pengosongan rumah. Mengingat properti ini secara hukum murni milik Ibu Hana Pradipta berdasarkan akta jual beli dan perjanjian pranikah, Anda tidak memiliki hak tinggal jika pemilik sah keberatan." "Tapi saya suaminya." Aris berteriak frustrasi. "Hukum perlindungan rumah tangga tidak memperbolehkan pengusiran sepihak." "Benar," sahut Pak Baskara tenang sembari menyesuaikan letak kacamatanya. "Jika ini adalah rumah bersama. Namun, dokumen ini menunjukkan bahwa saudara Aris hanyalah penumpang yang diberikan izin tinggal sementara." Dan mengingat ada saksi mata dan bukti foto, Pak Baskara mengeluarkan beberapa lembar foto dari map, menunjukkan Aris dan Fanya yang sedang bermesraan di pusat perbelanjaan minggu lalu, bahwa Anda telah memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin pemilik, maka izin tinggal Anda berakhir saat ini juga. Hana menatap Aris dengan dingin. "Kamu pikir aku tidak tahu? Aku bekerja lembur bukan hanya untuk mencari uang, Aris. Aku bekerja lembur untuk membayar detektif swasta karena aku mencium bau parfum murah di baju kerjamu berbulan-bulan lalu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan malam ini, kamu memberikannya padaku di atas nampan perak." Aris merasa lututnya lemas. Ia menatap foto-foto itu. Foto dirinya tertawa lebar sambil menggandeng Fanya, menggunakan uang yang Hana berikan untuk alasan biaya servis mobil. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia menganggap Hana adalah wanita karir yang membosankan dan mudah dikelabui oleh kata-kata manis. Padahal Hana adalah seorang ahli strategi yang sedang menjebaknya dalam permainan panjang. "Hana, tolong, ini salah paham." Suara Aris kini mengecil, berubah menjadi rintihan. "Fanya, dia yang menggodaku. Aku hanya kesepian karena kamu selalu sibuk. Kita bisa perbaiki ini, kan? Aku akan mengusir Fanya sekarang juga kalau itu yang kamu mau." Fanya tersentak mendengar ucapan Aris. "Apa? Mas, kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang istrimu ini cuma monster uang yang tidak punya perasaan." "Diam kamu, pelacur!" bentak Aris pada Fanya, lalu kembali menatap Hana dengan mata berkaca-kaca. "Han, ingat kenangan kita. Ingat janji kita." Hana berdiri,
Berjalan mendekati Aris hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Aris bisa mencium aroma kopi dan kelelahan dari tubuh Hana. Namun ia juga merasakan aura otoritas yang begitu besar. Kenangan yang mana? Aris? Kenangan saat aku menangis sendirian karena kamu lupa hari ulang tahunku? Atau kenangan saat aku harus meminjam uang ke temanku karena kamu menghabiskan uang belanja kita untuk berjudi online? Hana menggeleng pelan. Aku ingat semuanya. Dan itulah alasan kenapa aku melakukan ini. Hana menoleh ke arah petugas keamanan. Pak, tolong bantu mereka mengeluarkan barang-barangnya. Gunakan kantong plastik besar jika koper mereka tidak cukup. Saya tidak ingin ada satupun barang milik mereka tertinggal di sini setelah jam 12 malam. Baik, Bu Hana. Jawab salah satu petugas dengan tegas. Fanya mulai menangis histeris. Ia mencoba meraih tangan Hana. Namun Hana segera menariknya kembali dengan jijik. Mbak Hana, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau Mas Aris tidak punya apa-apa. Aku hanya ingin anakku punya masa depan. Masa depan anakmu bukan tanggung jawabku, ucap Hana datar. Tanyakan pada laki-laki yang kamu panggil. Mas, itu. Dia yang bertanggung jawab atas dirimu, bukan aku. Aris mencoba memeluk kaki Hana, sebuah gerakan putus asa yang membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Hana, ampuni aku. Aku akan sujud di kakimu. Aku akan jadi pembantumu di rumah ini. Asal jangan usir aku. Aku tidak punya tempat tinggal. Hana, ibuku akan serangan jantung kalau tahu aku diusir seperti ini. Hana menatap Aris yang bersimpuh di bawahnya. Rasa iba yang ia duga akan muncul ternyata tidak ada. Yang ada hanyalah rasa hambar dan keinginan kuat untuk segera mandi dan membersihkan seluruh rumah ini dari kotoran yang dibawa mereka. Kamu punya waktu 10 menit lagi sebelum petugas keamanan ini menyeretmu keluar dengan paksa, ujar Hana tanpa ekspresi. Dan Aris, jangan bawa-bawa namamu ibumu. Beliau wanita baik, dan dia akan jauh lebih sedih tahu putranya menjadi parasit dan pengkhianat. Hana berbalik. Berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke jalanan. Di luar, hujan semakin deras. Seolah langit pun ingin membantu mencuci dosa yang terjadi di dalam rumah itu. Di pantulan kaca jendela, Hana melihat Aris yang masih bersimpuh, hancur berkeping-keping di atas lantai yang dulu ia injak dengan kesombongan. Hana berdiri mematung membelakangi Aris dan Fanya, menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang kini dibasahi oleh aliran air hujan yang deras. Di dalam ruangan, suasana terasa mencekam. Suara isak tangis Fanya yang mulai berlebihan dan geraman frustrasi Aris menciptakan harmoni kehancuran yang aneh di telinga Hana. Ia merasa seperti baru saja melepaskan beban seberat 1 ton dari pundaknya. Aris, panggil Hana tanpa menoleh. Suaranya rendah, namun bergema di setiap sudut ruang tamu yang luas itu. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari malam ini? Bukan fakta bahwa kamu berselingkuh, tapi fakta bahwa kamu pikir kamu cukup pintar untuk melakukannya di bawah hidungku. Hana berbalik perlahan. Di tangannya kini terdapat sebuah folder kulit berwarna hitam yang ia ambil dari laci meja kerja di pojok ruangan. Folder yang sejak tadi ia siapkan sebagai bom terakhir. Ia berjalan mendekati meja kopi, di mana Aris masih bersimpuh dengan wajah yang basah oleh keringat dan air mata. Kamu ingin bukti kenapa kamu tidak punya hak sepeser pun di sini? Mari kita buka tabir terakhir. Ucap Hana sembari membuka folder tersebut. Ia mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat resmi dari perusahaan lama Aris. Aris mendongak. Matanya menyipit mencoba membaca tulisan di kertas itu. Seketika, tubuhnya menegang. Ini surat pemecatanmu setahun lalu, Aris. Kamu bilang padaku bahwa kamu terkena perampingan perusahaan karena krisis ekonomi. Kamu bilang kamu adalah korban dari manajemen yang buruk. Hana menjeda, menatap Aris dengan tatapan merendahkan. Padahal, surat ini menyatakan dengan jelas bahwa kamu dipecat secara tidak hormat karena penyalahgunaan dana kantor untuk membiayai gaya hidup mewah bersama pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah Fanya, bukan? Fanya terbelalak, menatap Aris dengan pandangan tak percaya. Mas, kamu bilang uang yang kamu pakai untuk membelikanku tas itu adalah bonus proyek. Hana tertawa kecil,
Tawa yang terdengar sangat dingin. Bonus? Dia mencuri. Fanya. Dan siapa yang membereskan kekacauan itu? Siapa yang membayar kembali dana yang dia gelapkan agar dia tidak berakhir di penjara? Aku. Fanya. Aku membayar ratusan juta kepada perusahaan lamanya supaya nama suamiku tetap bersih. Aku melakukannya karena aku pikir dia benar-benar hilaf dan layak mendapatkan kesempatan kedua. Aris menunduk dalam-dalam. Tangannya mencengkeram karpet bulu di bawahnya. Rahasianya yang paling kelam kini terbongkar di depan selingkuhannya sendiri. Dan sejak saat itu, lanjut Hana, suaranya kini setajam silet, aku tidak pernah lagi menaruh 1% pun kepercayaanku padamu. Setiap sen yang masuk rekeningmu, setiap langkah yang kamu ambil, aku catat. Termasuk mobil yang kamu pamerkan pada perempuan ini. Hana mengeluarkan kunci cadangan mobil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Mobil itu, Aris, juga atas nama perusahaanku. Aku meminjamkannya padamu agar kamu tidak malu saat pergi mencari kerja. Tapi ternyata, kamu malah memakainya untuk menjemput beban hidup baru. Fanya tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang tadi penuh kesedihan kini berubah menjadi kemarahan yang ditujukan pada Aris. Jadi kamu benar-benar tidak punya apa-apa? Kamu bilang padaku kamu sedang menunggu proyek apartemen di Sudirman selesai. Kamu bilang istrimu ini hanya pengatur keuangan yang pelit. Diam, Fanya. Aku melakukan itu karena aku mencintaimu. Teriak Aris putus asa. Cinta tidak memberiku makan. Aris. Cinta tidak membayar biaya rumah sakit untuk bayi ini. Fanya mulai memukuli pundak Aris dengan tas tangannya. Keharmonisan palsu yang mereka tunjukkan 20 menit lalu telah meledak berkeping-keping. Pak Baskara berdehem, memecah keributan antara pasangan selingkuh itu. Maaf mengganggu momen ini, tapi waktu terus berjalan. Ibu Hana. Petugas keamanan sudah siap memindahkan barang-barang ke depan teras. Hana mengangguk. Silakan, Pak. Oh, dan jangan lupa cek saku jaket dan laci-laci kecil. Aku tidak ingin ada sisa-sisa keberadaan mereka di rumah ini. Terutama barang-barang yang dibeli dengan uangku. Dua petugas keamanan itu mulai bergerak cepat. Mereka masuk ke kamar tamu dan mulai memasukkan baju-baju Fanya ke dalam kantong plastik hitam besar dengan kasar. Fanya mencoba menghalangi mereka. Namun ia segera ditarik menjauh oleh salah satu petugas. Jangan sentuh barangmu. Itu baju bermerek. Teriak Fanya histeris. Bermerek yang dibeli dengan kartu kredit atas nama Hana Pradipta. Sahut Hana tanpa menoleh. Pak Baskara, tolong catat semua barang yang mereka bawa. Jika ada aset milikku yang terbawa, kita akan tambahkan pasal pencurian dalam gugatan. Aris kini benar-benar hancur. Ia melihat hidupnya yang nyaman, yang selama ini disokong oleh kerja keras Hana, terbang begitu saja dalam hitungan menit. Ia menatap sekeliling ruang tamu yang mewah itu, marmer yang berkilau, lukisan mahal, dan kenyamanan yang takkan pernah bisa ia miliki lagi. Bom waktu itu tidak hanya menghancurkan status sosialnya, tapi juga topeng yang selama ini ia pakai. Di depan Hana, ia hanyalah seorang penipu yang tertangkap basah. Di depan Fanya, ia adalah seorang pecundang yang tidak punya apa-apa. Hana, aku mohon. Aris merangkak mendekati Hana, mencoba menyentuh ujung gaun kerja Hana yang masih rapi. Kasihanilah aku. Aku tidak punya uang sepeser pun. Malam ini hujan. Kemana aku harus membawa Fanya? Hana menatap Aris dari ketinggian berdirinya. Kemana saja, Aris? Ke kolong jembatan pun aku tidak peduli. Bukankah kamu tadi bilang bahwa kamu adalah kepala rumah tangga? Bukankah kamu yang menentukan siapa yang tinggal di sini? Sekarang, tentukan sendiri tempat tinggalmu di luar sana. Tepat saat itu, terdengar suara brak keras dari lantai atas. Salah satu petugas keamanan membawa koper besar milik Aris yang sudah penuh terisi dan meletakkannya di dekat pintu depan yang terbuka. 1 menit lagi, Aris. Bom ini sudah meledak, dan aku menyarankanmu untuk segera lari sebelum puing-puingnya menguburmu lebih dalam. Ujar Hana dengan senyum paling manis namun paling mematikan yang pernah Aris lihat. Hana berjalan menuju saklar lampu ruang tamu. Dengan satu gerakan tenang, ia mematikan lampu utama,
menyisakan ruangan itu dalam cahaya temaram dari lampu jalanan yang masuk lewat pintu terbuka. Simbol bahwa masa jaya Aris di rumah itu telah benar-benar padam. Kegelapan yang menyelimuti ruang tamu setelah Hana mematikan lampu utama menciptakan suasana yang mencekam. Hanya cahaya dari lampu jalanan dan kilatan petir yang sesekali menyambar di luar yang menerangi wajah-wajah penuh keputusasaan di ruangan itu. Aris masih bersimpuh. Bahunya berguncang karena tangis yang kini terdengar lebih seperti rintihan binatang terluka. Fanya bersandar di dinding dekat tangga, memeluk tasnya dengan erat seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. Tepat pada saat ketegangan itu memuncak, suara ketukan pintu yang sangat keras dan berwibawa terdengar. Bukan sekadar ketukan biasa, melainkan ketukan yang membawa otoritas penuh. Selamat malam, pihak kepolisian dan manajemen lingkungan. Suara berat seorang pria terdengar dari arah teras. Hana berjalan dengan tenang menuju pintu, seolah ia memang sudah mengatur koreografi malam ini hingga detik terakhir. Di sana, berdiri seorang perwira polisi berpangkat Inspektur 2 bersama 2 bawahannya, serta manajer keamanan perumahan yang membawa catatan resmi. "Silakan masuk, Pak Inspektur," sambut Hana dengan nada bicara yang sopan namun dingin. "Terima kasih sudah datang tepat waktu." Aris mendongak. Matanya membelalak ketakutan saat melihat seragam kepolisian. "Hana, apa-apaan ini? Kenapa ada polisi? Aku tidak melakukan kejahatan." Pak Baskara, pengacara Hana, melangkah maju dengan sebuah map berisi dokumen hukum. "Saudara Aris, kedatangan pihak kepolisian di sini adalah untuk memastikan proses pengosongan properti berjalan lancar dan tanpa kekerasan. Mengingat Anda sempat melontarkan ancaman verbal kepada klien saya sebelumnya, kami merasa perlu adanya pendampingan hukum." "Ancaman? Aku tidak mengancam," teriak Aris panik. "Anda tadi mengatakan, aku punya hak sebagai kepala rumah tangga," dengan nada intimidasi. Potong Pak Baskara tanpa emosi. "Dalam konteks kepemilikan properti tunggal oleh Ibu Hana, klaim Anda adalah bentuk pendudukan lahan tanpa izin jika pemilik sudah meminta Anda pergi. Selain itu," Pak Baskara melirik Fanya, "kami juga melaporkan adanya dugaan perzinahan berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan selama 3 bulan terakhir." Fanya memekik kecil, menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. Polisi tersebut melangkah masuk ke tengah ruangan. Auranya yang tegas membuat Aris semakin menciut. "Saudara Aris dan saudari Fanya," ucap inspektur tersebut dengan suara datar. "Kami di sini untuk mengawasi. Ibu Hana telah menunjukkan sertifikat kepemilikan sah dan surat perintah pengosongan. Kami akan memberikan waktu 5 menit bagi kalian untuk melangkah keluar dari garis pagar properti ini secara sukarela. Jika tidak, kami terpaksa melakukan tindakan pengamanan." Hana berdiri di samping inspektur itu, melipat tangan di dadanya. Ia tampak seperti seorang eksekutor yang sedang mengawasi jalannya hukuman mati bagi sebuah pernikahan yang sudah lama membusuk. "Pak," rintih Aris, mencoba meraih ujung celana sang polisi. "Istri saya ini jahat, Pak. Dia mengusir saya di tengah hujan deras. Saya tidak punya tempat tinggal." Polisi itu menatap Aris dengan pandangan hambar. "Masalah moral adalah urusan Anda, tapi masalah hukum adalah urusan kami. Properti ini milik Ibu Hana. Jika beliau tidak mengizinkan Anda di sini, Anda harus pergi. Silakan, jangan mempersulit keadaan." 2 petugas keamanan perumahan mulai bertindak. Dengan instruksi dari manajer keamanan, mereka mengangkat koper-koper Aris dan kantong-kantong plastik hitam berisi pakaian Fanya. Mereka membawanya keluar, meletakkannya begitu saja di teras yang mulai digenangi air hujan. "Barang-barang ini sudah kami cek," lapor salah satu petugas. "Hanya barang pribadi dan pakaian. Tidak ada aset berharga milik Ibu Hana yang terbawa." Fanya mulai menangis meraung-raung. "Mbak Hana, tolong, kasihan bayi ini. Aku kedinginan." Hana menatap Fanya lurus-lurus. "Kamu tahu apa yang benar-benar dingin, Fanya? Tidur di tempat tidur yang dibeli oleh istri orang lain dengan laki-laki yang tidak punya modal. Itu dingin secara moral. Sekarang, silakan rasakan dinginnya air hujan. Mungkin itu bisa membersihkan pikiranmu." Aris mencoba berdiri,
Namun kakinya terasa seperti jeli. Ia melihat petugas kepolisian itu mulai mendekat, memberikan isyarat agar ia segera bergerak. Aris menoleh ke arah Hana, berharap menemukan setitik cahaya di mata wanita yang dulu sangat mencintainya itu. Namun, ia hanya menemukan kegelapan yang pekat. Hana yang lembut telah mati. Yang ada di depannya adalah seorang eksekutor yang tidak akan goyah oleh air mata buaya. Jalan, saudara Aris, perintah sang polisi. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, Aris berjalan melewati ambang pintu. Fanya mengikutinya dari belakang, mencoba memayungi kepalanya dengan tas tangan mahal yang ternyata palsu, sama palsunya dengan janji-janji Aris kepadanya. Begitu mereka sampai di teras, Hana melangkah ke depan pintu. Ia berdiri di sana, dikelilingi oleh Pak Baskara, polisi, dan petugas keamanan. Ia melihat Aris dan Fanya berdiri di tengah hujan, dikelilingi oleh tumpukan barang-barang mereka yang kini basah kuyup. "Tunggu!" teriak Hana tiba-tiba. Aris menoleh dengan cepat. Secercah harapan muncul di wajahnya. "Hana, kamu berubah pikiran." Hana merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Ia melemparkannya ke arah Aris. Benda itu jatuh di genangan air tepat di depan kaki Aris. Sebuah kunci mobil. "Itu kunci mobil perusahaan yang kamu pakai. Pak Baskara sudah mengurus pembatalan izin pakainya. Besok jam 8 pagi, sopir kantorku akan mengambil mobil itu dimanapun kalian berada. Jika mobil itu lecet sedikit saja, aku akan menuntutmu atas perusakan aset perusahaan," ujar Hana dingin. Harapan Aris padam seketika. Itu bukan bantuan, itu adalah ancaman terakhir. "Selamat menikmati malam kalian," lanjut Hana. Ia meraih gagang pintu jati yang kokoh itu. Dengan satu gerakan mantap, ia menarik pintu tersebut. Suara, dentum, keras saat pintu tertutup bergema ke seluruh lingkungan, menandakan bahwa gerbang menuju kehidupan lama Aris telah terkunci rapat untuk selamanya. Di dalam rumah, Hana menyandarkan punggungnya ke pintu, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ia bisa bernapas dengan lega. Suara pintu yang tertutup rapat itu terdengar seperti suara palu hakim yang menjatuhkan vonis terakhir. Di luar, hujan turun semakin lebat, menciptakan tirai air yang memisahkan Aris dan Fanya dari kehangatan dunia yang selama ini mereka nikmati secara cuma-cuma. Aris berdiri terpaku di teras rumah yang luas, menatap pintu jati yang kini terasa seperti benteng yang tak tertembus. Di bawah kakinya, kunci mobil yang dilemparkan Hana berkilat tertimpa cahaya lampu jalan, terendam dalam genangan air yang dingin. Aris perlahan membungkuk, memungut kunci itu dengan tangan yang gemetar hebat. Dinginnya logam kunci itu meresap ke dalam kulitnya, menyadarkannya pada realitas yang mengerikan. Ia benar-benar telah terusir. "Mas, kita harus bagaimana?" Suara Fanya terdengar parau di antara deru hujan. Wanita itu kini terlihat sangat menyedihkan. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini lepek menempel di wajah. Riasan matanya luntur, menciptakan garis-garis hitam yang menyeramkan di pipinya. Daster satin milik Hana yang ia kenakan kini basah kuyup dan menempel ketat di tubuhnya, membuatnya menggigil tanpa henti. "Aku tidak tahu, Fanya." "Diamlah," bentak Aris. Frustrasinya memuncak. Kesombongan yang ia tunjukkan 20 menit lalu telah menguap, berganti dengan rasa malu yang membakar dada. Fanya tersentak. Ini pertama kalinya Aris membentaknya dengan begitu kasar. "Kamu membentakku? Setelah semua ini? Kamu bilang kamu punya segalanya. Aris, kamu bilang istrimu itu hanyalah beban yang tidak tahu cara bersenang-senang. Ternyata kamu yang beban. Kamu pembohong. Aku melakukan ini untuk kita." Aris membalas dengan teriakan yang kalah bersaing dengan suara guntur. "Untuk kita? Kamu membawaku ke rumah istrimu hanya untuk diusir seperti anjing di tengah hujan." Fanya memukul dada Aris dengan tasnya. "Mana apartemen di Sudirman itu? Mana tabunganmu? Kamu bahkan tidak punya uang untuk memesan taksi sekarang, kan?" Aris terdiam. Kata-kata Fanya menghantamnya tepat di ulu hati karena itu adalah kebenaran. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya yang hampir mati. Ia membuka aplikasi perbankan.
Saldonya hanya menunjukkan angka beberapa ratus ribu rupiah. Uang yang sebenarnya adalah sisa uang saku dari Hana minggu lalu. Di seberang pagar, para petugas keamanan dan polisi masih mengawasi mereka dengan pandangan meremehkan. Tidak ada sedikit pun simpati di mata mereka. Bagi para petugas itu, Aris hanyalah seorang pengkhianat yang sedang menerima tuai dari perbuatannya. Ayo, pindahkan barang-barang kalian keluar gerbang. Perintah salah satu petugas keamanan dari kejauhan. Kalian tidak boleh berada di area teras ini lebih lama lagi. Dengan sisa harga diri yang sudah hancur lebur, Aris mulai menyeret koper-kopernya menuju gerbang luar. Fanya mengikuti dengan langkah terseret, menjinjing kantong plastik hitam yang berisi baju-bajunya yang kini berat karena air. Begitu mereka melewati gerbang, petugas keamanan segera menggembok pagar besi tersebut dengan rantai besar. Klik! Suara logam yang saling mengunci itu menjadi penanda resmi bahwa Aris kini adalah orang asing di propertinya sendiri. Mereka berdiri di pinggir jalan komplek yang sepi. Lampu-lampu rumah tetangga tampak redup. Seolah-olah seluruh dunia sedang menutup mata dari kehinaan mereka. Aris mencoba menghidupkan mesin mobil yang terparkir di depan gerbang. Mobil SUV mewah yang selama ini ia banggakan kepada teman-temannya. Mesin menderu, lampu depan menyala. Namun Aris tahu ini adalah terakhir kalinya ia duduk di kursi kulit yang nyaman ini. Mas, ayo masuk. Aku kedinginan. Fanya membuka pintu penumpang dan masuk dengan terburu-buru, mengotori jok mobil yang bersih dengan air hujan dan lumpur dari kakinya. Aris masuk ke kursi pengemudi, menyandarkan kepalanya di setir. Ia melihat ke arah rumah. Di lantai 2, ia melihat satu lampu menyala. Itu adalah kamar utama. Ia bisa membayangkan Hana di sana, mungkin sedang mengganti sprei atau sedang membuang semua barang-barang Aris yang tersisa. Kita ke hotel mana, Mas? Tanya Fanya dengan suara yang mulai melunak, berharap Aris masih punya sedikit simpanan. Kita tidak ke hotel, jawab Aris pelan. Lalu, kita ke rumah ibuku. Fanya terbelalak. Ke rumah ibumu? Di perkampungan sempit itu? Aris, kamu gila? Aku tidak mau tinggal di sana. Kamu bilang kamu akan menyewakan apartemen. Apartemen pakai apa, Fanya? Aku tidak punya uang. Hana sudah memblokir semua kartu tambahanku. Aris berteriak di dalam ruang sempit mobil itu. Hanya itu tempat yang kita punya sekarang. Itu pun kalau ibu mau menerimamu. Perubahan drastis ini terasa begitu nyata dan menyesakan. Dari rumah mewah dengan pendingin udara sentral ke rumah petak ibunya yang pengap. Dari status, suami manajer sukses, menjadi pengangguran yang terusir karena selingkuh. Aris menjalankan mobil itu perlahan, meninggalkan komplek perumahan elit itu. Setiap meter ia menjauh, ia merasa hidupnya semakin gelap. Ia melihat Fanya melalui kaca spion tengah. Wanita yang ia anggap sebagai bidadari itu kini tampak seperti beban yang sangat berat. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi kekaguman. Yang ada hanyalah dua orang asing yang dipersatukan oleh dosa dan kini dihancurkan oleh kenyataan. Ia teringat kata-kata Hana, nikmati 20 menit terakhir kekuasaan palsumu. Hana benar, kekuasaannya memang palsu. Itu adalah kekuasaan yang dipinjamkan oleh kebaikan hati seorang istri, dan kini, ketika pinjaman itu ditarik kembali, Aris menyadari bahwa ia hanyalah sebuah cangkang kosong yang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan pada dunia. Di tengah perjalanan, ponsel Aris bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Namun ia tahu itu dari asisten Hana. Besok jam 8 pagi, mobil harus sudah ada di titik koordinat yang dikirimkan. Pastikan tangki bensin penuh sebagai ganti biaya pembersihan jok yang Anda kotori malam ini. Jika tidak, laporan penggelapan aset akan diproses pukul 9. Aris melempar ponselnya ke dashboard. Ia ingin menangis, tapi air matanya seolah sudah kering. Ia baru saja menyadari bahwa dalam pertarungan ini, ia tidak pernah memiliki peluang untuk menang. Hana bukan hanya sekadar pergi, ia sedang menghapus eksistensi Aris dengan presisi seorang akuntan. Mobil SUV hitam itu terparkir di bahu jalan sempit yang becek, sekitar 50 meter dari rumah kontrakan ibunya Aris. Lampu jalan yang remang-remang memantulkan bayangan genangan air yang kotor.
Di dalam kabin, udara terasa pengap oleh bau pakaian basah dan ketegangan yang nyaris meledak. Fanya terus mengeluh tentang kakinya yang lecet dan perutnya yang kram, sementara Aris hanya menatap kosong ke arah kemudi. Tangannya masih mencengkeram kunci mobil yang besok pagi harus ia serahkan. "Mas, aku tidak bisa tinggal di sini," rengek Fanya saat melihat deretan rumah petak yang berdempetan. Aroma selokannya sampai ke sini. "Mas, ayolah, pasti ada temanmu yang bisa meminjamkan uang." "Teman yang mana, Fanya?" "Semua temanku adalah teman yang aku jamu dengan uang Hana. Begitu mereka tahu aku diusir, mereka tidak akan mengangkat teleponku." Aris meledak. Ia keluar dari mobil, membanting pintu, dan mulai menurunkan koper-kopernya dengan kasar. Saat itulah, rasa putus asa yang sesungguhnya menghantam Aris. Ia membayangkan wajah ibunya yang renta jika melihatnya pulang tengah malam membawa perempuan lain dalam kondisi terusir. Ibunya sangat menyayangi Hana. Hanalah yang membiayai pengobatan jantung ibunya. Hana pula yang merenovasi rumah kontrakan ini agar lebih layak huni. "Aku tidak bisa melakukan ini," bisik Aris. "Aku harus kembali. Aku harus memohon pada Hana." Fanya ikut turun, menggigil kedinginan. "Kembali? Untuk apa?" "Dia sudah mengunci pintunya. Aris. Dia mencintaiku. Fanya. Selama 5 tahun dia memuja aku. Ini pasti hanya gertakan karena dia sangat marah. Jika aku bersujud, jika aku menangis di depannya, dia pasti luluh. Dia punya hati yang lembut, tidak sepertimu yang hanya tahu menuntut." Tanpa memedulikan protes Fanya, Aris kembali masuk ke mobil. Ia memutar balik dengan serampangan, mengabaikan fakta bahwa bensin mobil itu sudah berada di garis merah. Fanya, karena takut ditinggal sendirian di kegelapan, terpaksa ikut masuk kembali. 10 menit kemudian, mereka kembali sampai di depan gerbang rumah mewah itu. Hujan mulai mereda menjadi gerimis tipis yang dingin. Aris melihat lampu di kamar utama masih menyala. Ia segera turun dan berlari ke arah pagar besi yang digembok. "Hana! Hana! Buka pintunya!" Aris berteriak sambil mengguncang-guncang pagar. Suara logam yang beradu menimbulkan kegaduhan di tengah malam yang sunyi. "Hana! Aku mohon! Aku salah! Aku hilaf! Hana!" Petugas keamanan yang berjaga di pos depan segera datang menghampiri dengan senter yang menyilaukan. "Mas Aris, sudah saya bilang jangan kembali ke sini. Ibu Hana sudah memberi perintah tegas. Minggir kamu. Ini urusanku dengan istriku." Aris jatuh berlutut di depan pagar. Ia menyelipkan tangannya di antara jeruji besi, seolah mencoba menggapai bayangan Hana di lantai atas. "Hana! Lihat aku! Aku sujud untukmu. Hana! Aku akan lakukan apa saja. Tolong jangan buang aku seperti ini." Fanya, yang melihat Aris bersujud seperti orang hilang akal, akhirnya terseret dalam arus keputusasaan yang sama. Jika Aris tidak diterima kembali, maka ia pun tidak punya tempat berteduh. Ia ikut berlutut di samping Aris. Air matanya kini benar-benar tumpah karena rasa takut akan hari esok. "Mbak Hana, ampuni kami," isak Fanya. "Aku salah. Aku yang menggoda Mas Aris. Tolong, Mbak, demi bayi ini, jangan biarkan kami di jalanan." Pintu balkon lantai 2 perlahan terbuka. Hana melangkah keluar, mengenakan jubah tidur sutra berwarna merah marun. Ia berdiri di sana, menatap ke bawah ke arah 2 sosok yang kini bersujud di atas aspal yang basah dan kotor. Dari ketinggian itu, Aris dan Fanya tampak seperti serangga kecil yang sedang memohon untuk tidak diinjak. "Hana!" Suara Aris parau, penuh dengan tangisan yang dibuat-buat namun mengandung ketakutan yang nyata. "Lihat, aku bersujud di bawah kakimu. Aku suamimu. Hana, aku janji akan memutus hubungan dengan Fanya. Aku akan bekerja apa saja. Jadi tukang kebunmu pun aku mau. Asal aku boleh tetap di sini. Tolong, jangan serahkan aku pada polisi." Hana hanya diam. Ia memegang pagar balkon dengan tenang, memperhatikan drama sujud yang sedang berlangsung di bawahnya. 20 menit lalu, pria ini begitu congkak. 20 menit lalu, pria ini merasa sebagai pemilik segalanya.
Sekarang, ia rela mencium aspal hanya demi sebuah atap yang ia hianati sendiri. "Hana, jawab aku," teriak Aris lagi. Hana akhirnya bersuara. Suaranya jernih dan terbawa angin malam hingga terdengar jelas ke telinga Aris. "Ritual yang bagus, Aris. Tapi kamu terlambat." "Belum, Hana. Kita bisa mulai lagi." "Mulai lagi?" Hana tertawa pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. "Aris, kamu tidak bersujud karena kamu menyesal telah menyakitiku. Kamu bersujud karena kamu menyesal telah kehilangan fasilitas hidupmu. Kamu tidak menangis karena kehilangan cintaku. Kamu menangis karena kehilangan kartu kreditmu." Hana menoleh ke arah petugas keamanan. "Pak, tolong nyalakan sprinkler taman di bagian depan. Debu di depan pagar itu sepertinya harus dibersihkan." Beberapa detik kemudian, suara mesin air terdengar. Pancuran air otomatis di taman depan mulai menyemprot dengan kencang, tidak hanya menyirami rumput, tapi juga menyiram Aris dan Fanya yang sedang bersujud tepat di depan pagar. Aris terperanjat. Air dingin itu membasahi wajahnya, menghapus air mata buatannya. Ia terbatuk-batuk, sementara Fanya menjerit karena terkejut. "Itu adalah pembersihan terakhir," ujar Hana dari atas. "Nikmati sisa malam kalian di luar sana. Oh, dan Aris jangan lupa, besok pagi jam 8. Jika mobil itu tidak ada di tempatnya, aku tidak akan ragu mengirimkan polisi ke rumah ibumu." Hana berbalik dan masuk kembali ke kamarnya, menutup pintu balkon dengan suara klik yang final. Lampu kamar utama kemudian padam, menyisakan kegelapan total. Aris tetap bersujud, namun kali ini bukan untuk memohon. Ia bersujud karena tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menopang rasa malu dan kekalahannya. Di bawah guyuran air sprinkler dan rintik hujan, ia menyadari bahwa ritual sujudnya sama sekali tidak berharga di mata seorang wanita yang sudah ia hancurkan hatinya berkali-kali. Hana tidak lagi bisa dibeli dengan air mata. Hana telah merdeka, dan ia tertinggal di belakang, basah, kotor, dan benar-benar sendirian. Matahari pagi menyembul malu-malu di balik awan kelabu sisa badai semalam, memantulkan cahaya pada aspal yang masih lembab. Pukul 7.45, Hana sudah berdiri di teras rumahnya. Ia mengenakan setelan kerja berwarna putih gading yang tajam, tanpa kontras dengan suasana hatinya yang kini tenang dan jernih. Di tangannya, ia memegang secangkir kopi hitam tanpa gula, pahit, namun memberikan kewaspadaan yang ia butuhkan. Di luar pagar, pemandangan menyedihkan menyambut matanya. Aris duduk bersandar di ban depan mobil SUV itu. Wajahnya kuyu dengan mata merah yang bengkak. Pakaiannya yang basah semalam telah mengering di tubuh, meninggalkan bercak-bercak putih garam dan aroma tidak sedap. Di sampingnya, Fanya tertidur meringkuk di kursi penumpang dengan mulut terbuka, tanpa kehilangan seluruh pesona yang dulu ia banggakan. Tepat pukul 8, sebuah mobil sedan perak berhenti di depan gerbang. Seorang pria berseragam pengemudi perusahaan turun dan menghampiri Hana yang sudah menunggu di balik pagar. "Pagi, Bu Hana. Saya di sini untuk mengambil unit kendaraan kantor," lapor pria itu dengan sopan. Hana mengangguk, lalu memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk membuka gembok gerbang. Ia berjalan mendekati Aris. Langkah kakinya yang mengenakan high heels terdengar seperti ketukan vonis bagi pria yang masih terduduk lemas itu. "Bangun, Aris. Waktunya sudah habis," ucap Hana datar. Aris tersentak. Ia mendongak dengan tatapan kosong. Melihat Hana yang begitu cantik dan berwibawa di pagi hari, sementara ia sendiri hancur berantakan, membuatnya merasa seperti debu. Tanpa kata, Aris berdiri. Sendi-sendinya terasa kaku. Ia mengetuk kaca mobil untuk membangunkan Fanya. "Keluar," perintah Aris pada Fanya. Suaranya serak. Fanya terbangun dengan kaget. Wajahnya yang tanpa riasan terlihat pucat dan bengkak. Ia turun dari mobil dengan langkah goyah, menatap Hana dengan kebencian yang bercampur rasa takut. Ia tidak lagi berani mengeluarkan kata-kata tajam. Semalam telah mengajarkannya bahwa di rumah ini, ia bukan siapa-siapa. Aris menyerahkan kunci mobil itu kepada pengemudi suruhan Hana. Sebelum pria itu masuk ke mobil, Hana menghentikannya.
Tunggu sebentar, Pak. Hana mendekat ke pintu mobil, mengeluarkan sebotol cairan disinfektan dan selembar kain dari tas kecilnya. Dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh penghinaan, ia menyemprotkan cairan itu ke kursi pengemudi dan kursi penumpang yang baru saja diduduki Aris dan Fanya. Ia mengelapnya dengan gerakan satu arah, seolah sedang menghapus noda najis yang menempel. Nah, sekarang silakan dibawa, Pak. Pastikan interiornya dibersihkan secara profesional sebelum digunakan oleh staf yang lain, ujar Hana. Aris menyaksikan adegan itu dengan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Itu adalah penghinaan terakhir yang paling telak. Hana memperlakukannya bukan lagi sebagai mantan suami, bahkan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai kotoran yang harus disterilkan. Mobil SUV itu perlahan melaju pergi, meninggalkan Aris dan Fanya yang kini benar-benar berdiri di pinggir jalan tanpa kendaraan, tanpa rumah, dan tanpa tujuan. Koper-koper mereka yang kusam tertumpuk di trotoar seperti tumpukan sampah yang menunggu diangkut. Han! Aris mencoba memanggil untuk terakhir kalinya. Apa tidak ada sedikit pun rasa kasihan? Hana menatap Aris, bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa hambar yang jauh lebih menyakitkan. Kasihan itu untuk mereka yang layak. Aris, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu pilih. Kamu memilih Fanya, kamu memilih berkhianat, dan kamu memilih untuk menipu. Inilah harga dari semua pilihanmu. Hana berbalik, namun ia berhenti sejenak. Oh, aku hampir lupa. Pak Baskara akan mengirimkan draft final perceraian kita sore ini ke alamat ibumu. Jangan mencoba menunda-nunda tanda tangan, atau aku akan membawa kasus penggelapan dana kantor itu kembali ke meja hijau. Aku tidak ingin nama, Hana Pradipta, bersanding dengan namamu sedetik pun lebih lama. Hana berjalan masuk ke dalam rumahnya. Ia menginstruksikan petugas keamanan untuk segera memanggil layanan pembersih rumah profesional. Ia ingin setiap inci lantai, setiap helai sprei, dan setiap perabotan dicuci bersih. Ia ingin aroma parfum Fanya dan jejak kaki Aris hilang sepenuhnya dari istananya. Sambil menunggu tim pembersih datang, Hana berjalan menuju dapur. Ia mengeluarkan sebuah kantong plastik besar dan mulai membuang semua barang yang berhubungan dengan Aris yang masih tersisa. Sikat gigi, silet cukur, hingga cangkir kopi favorit pria itu. Semuanya masuk ke tempat sampah. Ia merasa seolah-olah baru saja keluar dari sebuah penjara yang ia bangun sendiri dengan alasan kesetiaan. Ternyata, kemandirian adalah bentuk cinta terbaik untuk dirinya sendiri. Di luar, ia mendengar suara taksi yang berhenti, lalu suara pintu taksi yang tertutup. Aris dan Fanya akhirnya pergi dari depan rumahnya. Hana menarik napas dalam, membiarkan aroma udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya. Rumah ini kini terasa jauh lebih luas, jauh lebih ringan. Hana duduk di meja makan, membuka laptopnya, dan mulai memeriksa laporan keuangan kantor untuk hari ini. Hidup terus berjalan, dan baginya, hidup baru saja dimulai dengan jauh lebih baik. Ia telah membuktikan bahwa meskipun ia bisa mencintai dengan tulus, ia juga bisa membuang sampah dengan sangat bersih. 10 bab kehancuran telah ditutup, dan kini Hana sedang menulis bab pertama dari kemerdekaannya. Sebuah tahta yang tidak lagi ia bagi dengan siapapun yang tidak tahu cara menghargai harga diri.